Shalom Sobat Gini terkasih dalam Kristus. Hari ini Selasa 13 April 2021. Bersama saya Andreas Giri Sugiarto dari Komunitas Persekutuan Doa Don Bosco, Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kute. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 15. Pada hari ini Tuhan Yesus ingin berbicara kepada kita tentang dilahirkan kembali. Di dalam Injil tersebut, Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar diutus oleh Allah. Kenapa dia berkeyakinan seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali mujizat. Karena Nikodemus melihat banyak mujizat yang luar biasa yang dibuat oleh Yesus. Dan dia yakin seseorang tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu kalau bukan tanpa penyertaan Allah. Lalu pembicaraan bergulir dan akhirnya Tuhan Yesus dan Nikodemus ini berbicara mengenai bagaimana seorang dapat melihat kerajaan Allah. Dan di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa jika seorang ingin melihat kerajaan Allah, ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bingung, bagaimana dilahirkan kembali? Apakah masuk ke dalam rahim ibunya lagi, lalu dilahirkan kembali? Dia bingung. Dan Tuhan Yesus menjawab, bukan seperti itu. Tetapi orang tersebut harus dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali dari roh? Dilahirkan kembali oleh roh itu adalah dimana ketika pribadi kita berubah, kita meninggalkan manusia lama kita bertobat dan tidak melakukan dosa-dosa kita lagi, berubah menjadi manusia baru yang luar biasa yang Tuhan mau pakai hidup kita, dan kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Memang tidak mudah, tapi itu bisa kita lakukan. Lalu setelah berubah, setelah dilahirkan kembali, setelah menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita dekat dengan Dia, dan kita tidak melakukan dosa lagi, apa yang harus kita lakukan? Diam-diam saja? Hanya ke gereja saja? No. Di ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata kembali, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Jadi setelah kita dilahirkan kembali, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus mewartakan kasih Tuhan, mewartakan kabar sukacita, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, apa yang telah kita rasakan kasih Tuhan. Karena ketika dilahirkan kembali ini, kita biasanya lebih peka akan kasih Tuhan, lebih banyak bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan hal-hal itulah yang harus kita ceritakan, yang harus kita wartakan ke banyak orang yang mungkin saat itu mereka sedang down, mereka sedang jauh dari Tuhan, bahkan mereka mungkin belum mengenal Tuhan. Jadi untuk itulah kita ada di dunia ini. Kita dilahirkan kembali, dan kita punya tugas untuk mewartakan kasih Tuhan. Lalu setelah mewartakan, harus ngapain? Diam saja? No, ada lagi. Di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, dan sama seperti Musa dimeninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusianya ini hurufnya besar, berarti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus harus kita tinggikan. Kemuliaannya adalah segalanya bagi kita. Jangan pernah sekalipun mencuri kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan pakai kita melayani dengan luar biasa, itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena berkat dari Tuhan, bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita. Jadi teman-teman, ketika kita sudah dilahirkan kembali, kita merasakan kasih Tuhan, kita harus keluar mewartakannya. Kita harus mewartakan kabar sukacita ini ke banyak orang dan membawa orang lain di sekitar kita untuk merasakan kasih Tuhan, untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lalu setelah itu kita tinggikan Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, bukan kehebatan kita. Jangan pernah sekalipun mencuri kemuliaan Tuhan, karena semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi tetaplah menjadi terang dimanapun kita berada, karena kita sudah dilahirkan kembali.
selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.